Malam guys, sorry ya, aku buat videonya malam-malam. Ini kebetulan karena aku sudah pekerjaan udah selesai semua, jadi eh, iseng-iseng buat video. Aku ingin berbagi tips bagi pemula yang ingin membuka usaha jahit menjahit. Jadi mungkin banyak pemula itu yang ragu ya, mau buka jahitan tapi nggak ada modal gitu. Kalau aku sih guys, selama ada niat pasti ada jalan. Nah, mesin jahitku tuh ada di sini loh. Di sini nih. Cuma nggak kelihatan kan dari depan. Karena kan ruang tamuku tuh kecil guys. Jadi aku harus berbagi ya. Mana kursinya untuk tamu, mana untuk usaha. Jadi jangan ketawain ya. Ini itu mesin jahitku ada di belakang kursi. Jadi kita kesini sebentar, geser sebentar. Geser sebentar. Nah ini dia mesin jahitku. Aku sudah 5 tahun ini memakai mesin jahit ini guys. Mesin jahit ini dikasih sama temanku, gratis, aku tidak beli. Karena temanku itu tidak bisa menjahit guys, dan dia tahu kalau aku suka menjahit. Nah ini kondisinya pertama kali aku dapat tuh kayak gini guys. Nah ini bener-bener sudah kayak gini. Terus ini rapi tuh karena tak laban ini guys. Nah ini laban semua. Ini bagian belakang juga. Nah ini juga labannya sudah sudah nggak bisa melekat lagi nih. Nah terus yang sebelah sini nih, ini malah lebih parah guys, karena sudah rusak. Jadi ini aku kasih kardus, habis itu aku laban lagi. Nah jadi untuk kalian yang punya mesin jahit kuno kayak punyaku ini, jangan berkecil hati. Ayo kita berkarya, menghasilkan uang dengan modal pas-pasan, apa adanya. Nggak perlu mesin jahit yang mahal, nggak perlu juga tempat khusus untuk menjahit. Karena aku ini ya, di rumahku ini ruang tamu, terus belakangnya tak kasih mesin jahit. Terus di sini nih, ini di bawah ini tempat aku untuk motong kain. Nah atau kalau nggak gitu juga dibuat tempat duduk pakai sama anakku. Nah terus ini TV, jadi kita bisa lihat TV di sini, bisa duduk di kursi tamu tadi. Jadi pokoknya ini tuh walaupun tempatnya kecil jadi ruang serbaguna gitu guys. Nah terus kan aku mau berbagi tips nih. Nah kalau mesin jahitnya seperti punya aku ini guys, ini kamu harus siap-siap beli lakban. Karena apa? Semua yang rusak yang kayak gini harus kamu lakban, supaya kalau kita menjahit itu kainnya konsumen tuh nggak nyangkut di gini ya. Karena kalau nyangkut kan rusak, konsumen juga pasti marah nih kita ya kan. Jadi semua dilaban, habis dilaban kita kasih minyak dulu mesin jahitnya. Jadi sebelah sini 1 tetes sampai 2 tetes, sebelah sini. Nah sebelah sini nih, terus habis itu yang belakang sini. Nah kita buka begini belakang. Nah terus habis itu juga yang bagian bawah guys, bawah mesin ya caranya. Nah bagian bawah sini. Nah ini setelah dikasih minyak semua itu kita ini, nah begini stabil dah ini. Kalau ini stabil, kalau misalnya masih agak berat itu biasa guys, mungkin mesin jahitnya tuh lama nggak dipakai. Jadi setelah kita kasih minyak itu kita puter-puter terus sampai nanti merasa ringan. Nah kalau sudah ringan baru kita bisa memakainya, jadi siap pakai gitu ya. Terus karena kita maksudnya masih pemula, masih baru kan, biasanya pernak-perniknya tuh nggak banyak ya. Yang penting kan punya gunting, ada jarum pentul, ada jarum jahit kayak gitu. Jarum jahit juga harus berbagai ukuran ya. Kalau aku biasa pakai ukuran 9, 11 sama 13.
Ada lagi yang ukuran besar kalau celana jeans ya. Ukuran 9 tuh untuk bahan kaos, untuk bahan yang tipis-tipis gitu 9. Kalau untuk yang 11 itu untuk yang bahan-bahan yang agak tebel dikit. Kalau yang 13 itu ya udah yang tebel deh, yang tebel pakai itu. Terus untuk benangnya itu aku sudah beda-bedain guys. Jadi kalau misalnya yang putih ya, semua yang benar-benar dengan putih itu sudah aku bendel begini. Jadi nanti untuk mempermudah waktu kita mencari gitu ya. Kalau misalnya yang biru juga gitu. Nah kayak gini. Terus ini guys, ini di bawah ini ada pull. Jadi ini ada haknya untuk rok itu ya, rok atau celana. Ini sepatunya untuk masang resleting Jepang. Nah terus ini sebenarnya kan kalau untuk menjahit itu kan harus pakai kapur jahit, tapi karena aku tuh bermasalah dengan kapur jahit, jadi kalau aku beli kapur tuh selalu patah-patah gitu, nggak pernah bisa utuh gitu. Jadi akhirnya nih krayon, jadi aku beli krayon untuk anakku. Kalau misalnya sudah tinggal dikit, nah itu tak ambil, tak pakai untuk menjahit, untuk ngasih pembatas. Nah kayak gitu. Jadi kalau bisa gratis kenapa harus beli gitu kan. Terus ada meteran, wajib ya kalau penjahit punya meteran ya. Terus ini ada pull guys. Untuk pull ini kita nggak perlu beli banyak-banyak. Kalau aku sih hanya punya 4. Dan ini satu pull bisa dipakai berkali-kali. Karena apa? Jadi setiap kali kita permak, aku permak bajunya orang gitu ya, itu sudah aku perkirakan panjang benangnya kira-kira berapa. Kalau misalnya cuma 1 meter 2 meter ya aku ngambilnya ngeronde pullnya ini ya 1 meter 2 meter guys, nggak perlu banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak juga buat apa? Mubazir, nggak terpakai. Terus ini kancing ya. Ini kancing kenapa kok modelnya beda-beda? Kenapa kok warna-warni? Dan hanya ada 1 2 aja, nggak banyak. Itu juga jadi misalnya gini, ada orang permak, terus minta kancingnya diganti atau kancingnya udah nggak terpakai gitu. Jadi itu aku kumpulin di sini guys. Itu bisa dipakai sewaktu-waktu jika ada orang yang kancingnya hilang, itu kita kasih kancing ini gitu. Nah gratis lagi nih ceritanya, gratis dan menguntungkan. Jadi kita sebagai pengusaha jasa untuk permak, kita harus rajin-rajin mengumpulkan hal kecil yang nantinya akan berguna buat kita ya. Terus ini guys, ini dalamnya tuh kapas guys, kapas dikasih kain. Jadi untuk menyimpan ini jarum pentul, jarum tangan, cemiti, pokoknya yang keperluan kita deh ya, terus sama jarum jahit. Nah kalau misalnya kita ini ya, jarum jahit dari angka 9 mau tak rubah jadi angka 11, jadi angka 9 tuh aku tak taruh sini, terus aku ambil angka 11 terus tak pasang di mesin kayak gitu, supaya kita waktu nyarinya misalnya kita mau pakai angka 9 lagi, kita nggak perlu ribet, nggak perlu repot, kita tinggal ambil aja di sini gitu loh. Jadi sudah jelas tempatnya di mana, kita nggak perlu korek-korek bawah nyari, nggak perlu deh. Terus ini aku beli karet guys, ini karetnya berbagai ukuran ya, mulai dari yang paling kecil karet baby, ada karet yang cuma 1 cm, ada yang ini 1,5 cm, terus ada yang 2 cm, 3 cm, 4 cm. Aku semuanya tuh beli yang karet yang biasa guys, jadi yang murah ya. Soalnya apa, kalau kita usaha permak itu orang melihatnya tuh hasilnya mintanya cepet jadi, murah dan enak dipakai, terus jahitannya bagus, cuman itu aja. Mereka tidak akan melihat apa yang kita pasang, karetnya tadi mahal atau enggak, itu mereka enggak kelihatan karena ini juga di dalam kan. Yang pokoknya mereka merasa nyaman aja gitu. Karena juga kalau karet yang murah itu guys, kalau dari pengalamanku ya, kalau untuk orang yang gemuk dia lebih suka karet yang murah. Karena apa? Nggak sakit di perut. Beda dengan karet yang mahal kan, molornya tuh kayak maksa gitu ya, itu sakit katanya gitu. Terus aku juga punya bisban. Nah bisbannya ini jadi warna-warni ya, ini dipakai bisa dipakai untuk hiasan ya, jadi biar terlihat lebih manis, atau dipakai untuk misalnya bajunya itu kekecilan minta dibesarin,
kita harus bongkar jahitan, dan jahitan itu mepet banget, kita mau obras juga takut nanti malah terpotong pinggirnya. Jadi kita tutup dengan bisban tadi supaya apa, supaya tadi nggak brodol gitu, jahitannya tuh kuat lagi, nggak lepas gitu maksudnya ya. Nah selanjutnya untuk tips bagi para pemula, apapun yang tersisa dari permakan itu jangan sampai dibuang. Nah ini adalah tempat aku menyimpan kain perca guys. Jadi di sini tuh, nah ini semua kain perca guys, ini kain perca, kain kecil-kecil. Jadi kan kadang ada orang yang minta misalnya lubang, kita memperbaiki sudah tidak bisa. Nah mau tidak mau kita harus kain perca ini kita buat jadi hiasan, kita tempel di situ, yang akhirnya itu menjadi pemanis. Jadi tidak kelihatan bahwa itu tadi adalah ketidaksengajaan kayak gitu. Jadi soalnya itu sengaja ditempel untuk pemanis baju kayak gitu guys. Nah untuk video kali ini aku ngasih support dan tips kecil untuk bagi pemula yang ingin membuka usaha seperti halnya saya. Jadi ibaratnya gini ya guys, misalnya kalau saya ya, kalau motong misalnya kepanjangan gitu, motong itu kan aku cuman kasih tarif 10.000, sedangkan aku modalnya hanya benang aja guys. Anggaplah benang itu 500 rupiah, berarti aku masih untung 9.500. Lumayan bisa untuk beli nasi pecel 1 bungkus guys, karena 1 bungkusnya di sini cuma 8.000 guys. Lumayan lah gitu. Nah sedangkan aku dari itu tadi sudah dapat kain perca sisa dari yang aku potong tadi. Nah, untuk permak selanjutnya, misalnya ada orang bajunya minta dibesarin gitu, kan kita udah punya modal tuh kain perca, udah punya modal, itu ongkosnya jadi 15.000 karena kita nambahin sesuatu ke bajunya itu ya kan. Jadi bayangin kalau misalnya kita sehari 2 aja, yang ongkos 10.000 satu, yang 15.000 satu, jadi kita dapat uang berapa? 25.000 kali sebulan dapat uang berapa? 750.000. Lumayan kan, bisa buat bayar SPP-nya anak guys. Nah untuk video selanjutnya nanti aku akan bagikan cara permak yang simple dan cepat. Jadi untuk permak itu nggak perlu waktu lama. Waktu kita dapat baju dari konsumen, dari customer, itu kita harus cepat berpikir, ini mau diapain ya gitu loh. Yang sekiranya tuh ngikutin tren lah, ngikutin zaman sekarang. Jadi kita nggak boleh berpikiran misalnya, loh aku dulu waktu belajar menjahit kalau begini harus begini, benar, nggak mesti harus seperti itu guys. Nah untuk video yang kali ini cukup sekian. Nanti untuk video selanjutnya nanti akan aku ajak kamu semua ikut mermak bajunya customer, bajunya konsumen. Jadi biar semua tahu ya, semua tahu kalau kita permak itu hanya butuh 10-15 menit guys, sudah dapat 10.000 gitu. Lumayan banget, 10-15.000 dah gitu ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Lain waktu akan bagiin tips yang lain lagi ya. Yuk, dadah, assalamualaikum.